Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Valeri Kopong, penyuluh agama Katolik pada Bimas Katolik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Sebelum kita memulai acara Mimbar Sabda di RRI Banten, baiklah kita mengawali acara Mimbar Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang telah kami terima selama menjalani hidup ini. Kami yakin dan percaya bahwa hanya dalam Dikau kami bisa memperoleh kelimpahan berkat. Bantulah kami ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi setiap orang yang percaya kepada Putra-Mu, untuk mengambil bagian dalam mujizat yang dilakukan oleh Putra-Mu sendiri. Hari ini kami mendengar kisah tentang bagaimana Yesus menggandakan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Setelahnya, Ia memberi makan pada 5.000 orang. Kami belajar dari kemurahan hati Putra-Mu yang berbagi pada orang-orang agar boleh mengalami kelimpahan berkat yang juga datang dari-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka diri untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu harus memberi mereka makan. Sama saudara, para pendengar RRI Banten yang kami kasih, Yesus berkali-kali mengadakan mujizat sebagai bagian penting dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Salah satu mujizat yang dilakukan Yesus adalah memberi makan pada 5.000 orang. Mengapa peristiwa ini dikategorikan sebagai mujizat? Sesuatu yang ada di luar biasa yang diperlihatkan oleh Yesus. Kita
Kitab suci Perjanjian Baru, terutama Injil Matius yang diperdengarkan hari ini, tidak mengisahkan secara detail tentang proses bagaimana Yesus menggandakan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Bagi orang yang kritis dalam membaca teks ini, mempertanyakan apakah setelah berdoa 5 potong roti dan 2 ekor ikan berubah menjadi sebuah tumpukan besar, ataukah setiap orang yang mengambil 1 potong roti dan 1 ekor ikan jumlahnya seperti semula? Saudara-saudari yang terkasih, memberi makan bagi banyak orang merupakan gagasan yang dimunculkan oleh Yesus sendiri. Namun ia pertama-tama mau menantang para muridnya dengan menyuruh mereka untuk memberi makan pada orang banyak itu. Para murid menyatakan ketidaksanggupan, menyatakan tidak memiliki apa-apa, terutama uang untuk membeli makanan bagi ribuan orang yang seharian penuh mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi dalam situasi ini tidak berlanjut larut, karena Yesus sendiri mengambil alih, mengendalikan situasi dengan mengedepankan keilahiannya, dengan mencari tahu siapa di antara ribuan orang yang membawa bekal. Bekal inilah menjadi penyelamat situasi dalam kondisi yang terbatas. Keterbatasan manusia berpadu dengan ketakterbatasan kuasa Allah, pada akhirnya menemukan jalan keluar terbaik. Yang ada pada kami hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Ungkapan ketersediaan bekal ini membahasakan keterbatasan dari para rasul yang sebelumnya disuruh untuk memberi makan 5.000 orang. Dengan mengatakan bekal yang sedikit jumlahnya pada Yesus, secara tidak langsung para murid memberi peluang pada Yesus agar segera mengambil tindakan protektif. Tetapi dalam nada yang sama, setidaknya mengungkapkan ketakutan karena para murid tidak bisa mengandalkan diri dalam mengatasi tantangan itu. Para murid Yesus takut, sebab di satu pihak mereka yakin akan kebenaran, akan keilahian Yesus yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami. Pada pihak lain, ada juga kesadaran bahwa apa yang mereka miliki sebagai orang-orang sederhana dari desa tidak memadai menghadapi penolakan tantangan yang diberikan oleh Yesus. Memberi makan merupakan tindakan Yesus membuka diri dan menyelamatkan orang banyak. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk saat yang akan datang. Suatu masa eskatologis. Memberi makan berarti menjadikan seseorang bertahan dari terpaan rasa lapar dan untuk terus mengingat sosok sang guru yang telah memberinya makanan. Sinilah Yesus membangun komunikasi nonverbal dan terjalin ikatan emosional yang sangat kuat antara mereka yang mendengarkan sabdanya dan sang sabda sendiri, yaitu Yesus. Tindakan Yesus lewat mujizat telah melampaui batas-batas kesadaran manusia. Lewat mujizat, Yesus menggiring orang untuk memahami secara jeli makna peristiwa tersebut dan dirangkaikan dengan peristiwa yang akan terjadi. Tetapi dalam keterbatasan kemanusiaan manusia,
mujizat hanya dimengerti manusia untuk saat ini saja. Saudara-saudara yang terkasih, 5 roti dan 2 ikan merupakan nasi dan lauk bagi orang-orang Palestina. 5 roti dikontraskan dengan 5.000 orang yang makan dan kenyang dari bekal yang sangat mini-mini. Setelah Yesus berdoa, mujizat pun tiba. Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Dari kekurangan beralih menjadi kelimpahan, melukiskan kelimpahan berkat Allah yang dibawa oleh Yesus. 12 bakul penuh berarti bahwa kelimpahan berkat itu terus dapat dibagikan oleh ke-12 murid kepada ke-12 suku Israel pada seluruh umat Allah. Mujizat, sebuah aksi menyelamatkan, diperlihatkan Yesus dalam momentum yang mendebarkan di antara harapan yang kian pupus. Melalui mujizat Yesus menjadikan momentum ini sebagai pilihan berharga untuk berpihak pada mereka yang telah dengan susah payah mencarinya serta mendengar sabdanya. Kehadiran Yesus menjadi bagian penting karena dapat menopang kehidupan mereka selanjutnya. Rasa lapar yang dialami ribuan orang telah ditunjukkan oleh mereka yang mau bertemu dengan sosok Yesus dan apa yang menjadi ajarannya. Mereka selalu lapar untuk mau bertemu dengan Yesus, sosok yang menyelamatkan itu. Kehadirannya memukau, memberi pesona akan karya dan pewartaan yang menyelamatkan. Yesus tidak hanya menjadi guru yang terus mengajar, tetapi sabda dan ajarannya membuahkan hasil yang mengenyangkan orang-orang lapar. Mereka yang lapar membiarkan dirinya kosong dan pasrah pada kenyataan. Mereka tidak berbuat banyak kecuali menggantungkan nasib pada pundak Yesus. Yesus menjadi sandaran utama bagi mereka yang lelah, yang lapar di tengah keterasingan diri. Di tengah keterasingan diri jauh dari sentuhan keramaian, mereka merasakan betapa berharganya kehadiran Yesus di tengah mereka. Apabila mereka berada bersama Yesus di pusat kota waktu itu, tempat orang-orang menjual makanan, mungkin mujizat pergandaan roti dan ikan tidak terjadi karena banyak makanan yang bisa dibeli. Namun justru dalam keterasingan, jauh dari warung-warung makan, mereka merasakan betapa pentingnya jasa-jasa para penjual makanan. Mungkinkah Yesus di mata mereka adalah penyedia atau mirip para penjual makanan yang selalu menawarkan rasa lapar? Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan pada hari ini kita diajak untuk berpasrah diri kepada Tuhan, di mana kelimpahan berkat-Nya kita serahkan kepada Dia. Kekurangan yang kita miliki bukan berarti menjadi alasan untuk kita mengeluh, tetapi berharap pada Dia yang senantiasa memberikan kelimpahan pada kita. Amin.